selamat datang. Selamat berjumpa kembali di acara kami. Bersama saya saat ini sudah ada Mbak Ibu atau Ibu Dr. Maria Teresia Widyastuti. Dia adalah seorang psikolog dan dia banyak berkecimpung atau menjadi anggota member dari International Coach Community. Nah, dia juga banyak melakukan research atau training-training untuk perusahaan dan juga menangani beberapa klien. Nah, halo, selamat malam Mbak Widya ya. Malam, Mbak Nas. Malam. Apa kabar? Baik. Kita bincang-bincang santai dulu ya kali ini. Oke. Gini Iya. Mbak Wid, saya kan banyak Mm-mm. menangani keluarga-keluarga atau banyak berjumpa ya dengan mereka-mereka Mm-mm. yang mempunyai masalah dengan nafsa ya. Nah, saya melihat Mm-mm. bahwa saat ini banyak keluarga itu terutama yang menghadapi masalah dengan nafsa, itu mempunyai konflik di dalam keluarga Mm-mm. itu. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah tidak adanya komunikasi yang baik di dalam keluarga tersebut. Nah, hal ini Betul. juga didorong oleh perilaku adiktif dari salah satu anggotanya yang bermasalah dengan nafsa itu. Sehingga Mm-mm. di situ menimbulkan berbagai macam emosi seperti ya kemarahan, kekecewaan, Mm-mm. lalu ketakutan, putus Ya. asa, dan macam-macam lah yang menyertai itu. Mm-mm. Jadi ini bisa ibaratkan seperti telur dan ayam ya. Jadi komunikasi yang Mm. buruk bisa juga dapat menyebabkan konflik dalam keluarga atau sebaliknya Mm-mm. ketika ada konflik lalu komunikasi mereka menjadi Dikasih menjadi ya buruk. kualitasnya Iya. semakin buruk. Mm. Dan kedua Mm. hal ini itu kalau saya lihat memang bisa mengganggu keharmonisan dari keluarga itu. Nah, Mm-mm. nampaknya keterampilan berkomunikasi ini penting ya untuk dikuasai atau dipahami oleh individu ataupun keluarga-keluarga ini sehingga Mm-mm. mereka dapat menghindari konflik atau dapat menyelesaikan konflik di dalam Mm. keluarga tersebut. Nah, maka oleh sebab itu topik kita kali ini nih saya pilih tentang Ya. komunikasi yang efektif. Nah, Oke. nanti kita akan coba bincang-bincang atau membahas Mm. apa itu komunikasi efektif, apa saja yang perlu diperhatikan, lalu bagaimana itu bisa dilaksanakan di dalam keluarga gitu, Mbak Wiwit. Sehari-hari. Ya, Nah, boleh. Mm. mungkin ini ada pertanyaan dulu ya. Sebetulnya apa sih Mm. itu definisi dari komunikasi itu sendiri? Bisa jelaskan nggak, Mm. Mbak Widya? Mungkin saya share materinya juga ya, Mbak Oke, Anas ya, lebih baik. biar mungkin lebih clear begini ya. Ya, Oke. Jadi sebenarnya memang tadi yang Mbak Anas bilang komunikasi efektif itu penting sekali karena tadi bisa seperti telur atau ayam gitu. Duluan mana nih gitu, itu betul. Tapi sebenarnya bisa nggak diatasi mana duluan? Bisa dipelajari nggak? Bisa. Nah, asal kita paham aja dan tahu harus masuknya itu bagaimana. Jadi kalau komunikasi itu sebenarnya adalah sarana dan juga proses menyampaikan pesan. Baik pesan yang verbal maupun non-verbal antara pengirim pesan dan kepada penerimanya untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, itu biasanya apa? Untuk pada akhirnya untuk timbul satu pengertian atau sesuatu yang diharapkan. Yang diharapkan bisa misalnya contohnya perubahan tingkah laku kalau dalam dalam keluarga, dalam suatu relasi itu biasanya seperti itu kira-kira begitu Mbak Anas. Lalu Nah, sebetulnya ya keterampilan berkomunikasi sendiri itu kalau dalam definisinya itu sebagai apa nih? Nah, jadi kalau keterampilan komunikasi itu sebenarnya adalah kemampuan kita yang kita gunakan dalam tadi memberi, menerima berbagai macam informasi. Jadi sebenarnya keterampilan komunikasi itu tidak hanya satu arah aja.
Jadi komunikasi ada bisa satu arah, bisa dua arah. Nah, tergantung bagaimana kita menggunakannya gitu. Pada saat mana kebutuhan komunikasi itu gitu, satu arah atau dua arah. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk keterampilan juga, tahu kapan saya menggunakan satu arah, kapan dua. Nah, itu adalah kemampuan. Jadi dia bisa menerima atau memberi. Nah, terus kemudian yang disampaikan tuh apa? Macam-macam, bisa ide, perasaan, kejadian, tapi semua yang bentuknya informatif atau sesuatu yang diharapkan gitu. Diharapkan dari komunikasi itu. Jadi komunikasi itu ada harapan di ujungnya, ada goals atau ada tujuannya gitu. Nah, jadi otomatis karena ini adalah kalau seperti di gambar ini ya Mbak Anas, ini ada orang yang ada penghubungnya, dia pakai alat apa gitu. Jadi ada keterampilan yang harus dikuasai oleh dua pihak itu gitu. Mendengarkan, berbicara, mengamati dan empati. Itu sebenarnya harusnya kalau yang mau ideal memang dua pihak itu, antara pemberi informasi dengan penerima informasi itu harus punya keterampilan itu. Tapi kan kondisi di kenyataannya, dunia nyata nggak seperti itu gitu. Nah, jadi kalau yang sudah mau misalnya aku mau melatih untuk keterampilan komunikasi nih, itu pasti dia akan punya kemampuan yang lebih efektif, baik dia sebagai pemberi informasi maupun dia sebagai penerima informasi. Nah, juga penting untuk memahami caranya, apakah tatap muka, telepon. Dalam kondisi kayak gini, kondisi sekarang nih banyak ya, pakai alat-alat ya, yang sarana komunikasi yang lain ya. Ya betul. Jadi kira-kira sih kondisinya seperti itu. Jadi sekarang ini ada tambahan. Nah, ini perbedaan keterampilan komunikasi dengan dulu. Kalau saya ngajar kira-kira 20 tahun yang lalu, sama materinya komunikasi. Tapi tambahannya cara komunikasi melalui apa nih? Kalau digital bagaimana? Gitu. Dengan medsos gimana? Kata-kata, kalimat, atau sesuatu yang ditampilkan harus apa? Udah beda zamannya. Keterampilan komunikasi perlu, tapi sekarang dengan digital ini perlu tambahan lagi. Kira-kira. Ya, jadi orang harus nambah keterampilan mereka ya untuk era saat ini. Kita mesti tambah keterampilan komunikasi kita ya. Itu untuk semua saja ya sebetulnya ya. Perlu untuk dikuasai. Lalu untuk sebetulnya komunikasi yang efektif itu yang bagaimana itu? Kalau komunikasi efektif. Sebenarnya kalau yang disebut efektif itu lebih dari sekedar bertukar informasi. Jadi tadi sasarannya tercapai. Efektif atau tidak itu tergantung dari goals-nya tercapai atau tidak sebenarnya gitu. Itu baru bilang efektif. Kalau dia berkomunikasi tapi goals-nya atau sasarannya nggak tercapai, ya nggak dibilang efektif gitu. Jadi lebih dari sekedar bertukar informasi. Terus kemudian di dalam komunikasi efektif itu biasa digunakan pemahaman akan emosi. Nah, sehingga niat atau maksud di balik informasi itu tercapai. Dengan memahami emosi ini, itu akan lebih efektif gitu. Nah, jadi kenapa? Karena pendengar dapat menangkap dengan jelas sehingga tidak menjadi kesalahpahaman, frustasi dan bahkan konflik. Jadi misalnya ada anak yang dia dalam kondisi tertentu dia udah frustasi misalnya. Tambah frustasi lagi ketika orang tuanya menyampaikan satu komunikasi yang menurut dia tidak suka menerima itu nggak ngerti sih mama gitu misalnya gitu, nggak memahami aku, mamanya sedang maunya kamu jangan begitu dong ini. Jadi tidak ada di sini pemahaman antara dua belah pihak gitu. Kondisi emosinya itu yang tidak ada. Nah, jadi dari kondisi itu kalau kita bisa memahami emosi, nanti kalau kita lebih detail bicara, itu kita akan dapat untuk lebih efektif. Gitu sih Mbak Anas. Ya, jadi menarik juga ya di sini bahwa komunikasi tidak hanya sekedar kata-kata, tapi dia juga harus melibatkan apa sih emosi dari yang pihak kita berikan informasi itu ya. Ini kayaknya nggak gampang juga ya memahami emosi atau niat di balik informasi kata-kata ini ya. Jadi nggak gampang itu ya. Apalagi dengan kondisi sekarang ini yang digital gitu ya. Seperti orang seperti saya yang biasa mengamati gesture tubuh gitu. Gesture itu gerakan tubuh, tangan, sikap, pandangan mata, arah mata gitu. Dengan kondisi digital ini kita nggak bisa, walaupun udah ada WA chat misalnya gitu yang grup gitu ya. Ada ini Zoom, ada apa gitu komunikasi.
tapi tetap akan kurang. Nah, kita dituntut untuk belajar memahami suara berarti. Emosi di balik suara, tambah lagi satu ilmu. Jadi komunikasi efektif itu di kondisi sekarang dengan kondisi digital ini tambah lagi gitu. Bertambah lagi ya harus yang kita pahaminya tuh atau proses belajarnya bertambah. Hidup itu kan proses belajar sebenarnya yang tak pernah selesai. Gitu kira-kira. Meskipun juga kalau dalam WA chat itu kan ada emoticon ya, itu mungkin maksudnya juga bisa. Kita harus memahami emosi yang dari ini ya. Iya. Gitu. Jadi nggak semudah itu gitu. Nah, kalau mau diringkas sebetulnya manfaat dari komunikasi yang efektif itu sebetulnya apa, Mbak? Jadi yang pertama, kalau semakin dia mampu menguasai komunikasi yang efektif, itu dia dapat membangun koneksi orang lain dengan bagus. Goals-nya tadi tercapai dari sebuah relasi itu, terus kemudian ada rasa percaya yang percaya yang besar, kemudian rasa percaya juga didasari oleh hormatnya dia terhadap si pembicara atau pemberi informasinya tadi, bisa meningkatkan kerjasama, menyelesaikan masalah dan menghindari konflik gitu. Karena konflik itu biasanya karena tidak komunikatif biasanya gitu. Atau komunikasi yang nggak efektif. Jadi bisa di inputnya. Jadi kan komunikasi itu ada input, proses, output. Nah, output itu konflik tadi. Goal sudah tercapai itu konflik. Proses itu tadi karena dia nggak bisa berkomunikasi atau memilih cara-cara yang tepat gitu, kata-kata yang tepat, yang tadi filter-filter itu masuk dalam proses. Input itu tadi yang rasa percayanya, informasi itu termasuk di input gitu. Jadi komunikasi efektif itu sebenarnya pada akhirnya itu bisa meningkatkan kesehatan sosial dan emosional. Gitu. Sebenarnya banyak ya jadinya untuk manfaat dari komunikasi yang efektif ini. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut soal apa itu halangan-halangan komunikasi yang efektif. Tapi kita rehat sejenak, kita sambung lagi di sesi yang berikutnya ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, thank you Mbak Anas. Yeah.